kita sampai di segmen akhir dari talk show Ketong Omong AFP TV Kupang. Untuk Anda pemirsa dan tentunya juga banyak harapan yang juga dititipkan untuk teman-teman baik itu dari Dinas Perhubungan dan juga dari PT Jasa Raharja Persero sendiri dalam hal ini untuk pelayanan dan tentunya juga memberikan edukasi. Silakan saya ke Pak Peter. Jadi tadi saya belum menyapa Pak Anies. Selamat malam Pak Anies. Salam. Di bidang keselamatan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Jadi harapan kami bayarlah pajak tepat pada waktu, karena di dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat itu ada SWDKLD yang masyarakat atau pihak ketiga yang menjadi korban akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai masyarakat yang bijak, pilihlah alat angkutan umum yang memang telah disahkan, dilegalkan dan mendapatkan izin resmi dari Dinas Perhubungan. Karena pastinya kalau kendaraan alat angkutan umum tersebut mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, Jasa Raja akan dapat memberikan kepastian jaminannya. Terus yang ketiga, Jasa Raja Nusa Tenggara Timur sampai dengan tanggal 14 November 2019 kita sudah membayarkan santunan sebesar 24 miliar 56 juta 77.758 rupiah. Jadi santunan itu relatif tinggi. Kita berharap dengan nilai santunan yang tinggi, maka masyarakat pengguna kendaraan bermotor ataupun lalu lintas jalan lebih berhati-hati, lebih tertib dalam menggunakan kendaraan di jalan raya, karena tingkat kecelakaan fatalitasnya relatif tinggi karena banyaknya korban meninggal dunia Pak di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi patuhilah rambu-rambu, kemudian lengkapilah surat-surat dan persyaratan ketika akan menggunakan kendaraan bermotor. Oke, tentunya harus bayar pajak ya. Pasti. Oke, kalau tidak bayar pajak banyak jalan tikus nih. Iya. Takut sih tentunya. Oke, dari Dinas Perhubungan, Pak Anies. Kita himbauan kita dari Dinas Perhubungan pertama kepada masyarakat, terutama pengguna angkutan umum, gunakanlah angkutan umum yang legal, yang memenuhi syarat keselamatan, sehingga dijamin keselamatannya, dijamin kelancarannya, keamanannya dalam melakukan perjalanan. Kemudian para pengguna juga diberikan ruang untuk bisa mengawasi penyelenggaraan angkutan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Konkretnya bisa menegur operator atau awak angkutan yang dalam mengoperasikan angkutan menyimpang dari aturan-aturan, misalnya menyimpang dari trayek, misalnya memungut tarif lebih dari yang ditetapkan, misalnya tidak masuk terminal, kemudian membunyikan audio yang mengganggu. Itu semua tanggung jawab kita bersama, sehingga para pengguna angkutan bisa menegurnya, baik pengguna angkutan yang sudah ada di dalam sarana angkutan itu sendiri maupun yang akan naik atau sudah turun. Jadi itu tanggung jawab kita bersama, sehingga mari kita sama-sama mengawasinya. Yang berikut kepada operator angkutan di dalam Nusa Tenggara Timur, baik yang sudah memiliki mengoperasikan angkutannya maupun yang akan mengoperasikan angkutannya, kita Dinas Perhubungan telah menyiapkan kuota angkutan umum, baik itu dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek. Pertama, untuk yang dalam trayek tetap dan teratur,
itu untuk antar kota dalam provinsi, kemudian angkutan perkotaan yang wilayahnya lebih dari satu wilayah administrasi, kemudian angkutan perdesaan yang wilayah operasinya juga lebih satu wilayah administrasi, satu wilayah kabupaten. Kemudian yang berikut itu untuk yang angkutan tidak dalam trayek tetap dan teratur, seperti taksi, kemudian angkutan jemput, kuotanya mencapai 6.000, sehingga bagi para pengusaha angkutan umum diberikan kesempatan untuk mengajukan izin penyelenggaraan, sehingga tidak lagi kemudian beroperasi secara ilegal. Oke. Baik, dan yang paling terakhir ini dari Jasa Raharja sendiri untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kembali lagi soal informasi. Mungkin karena memang ini semuanya serba canggih ya, dapat diakses. Iya, jadi untuk informasi ataupun untuk layanan kita sampai saat ini sudah ada aplikasi namanya JRQ. Jadi untuk pengguna iPhone ataupun Android itu bisa download namanya aplikasi JRQ. Jadi di situ nanti kita bisa melihat masa laku SWD KRLJ, kemudian kita bisa lihat rekam jejak perjalanan kita, kemudian kita bisa laporkan apabila ada kasus kecelakaan lalu lintas. Selain itu kita juga ada FB, kita juga ada IG. Nanti masyarakat ataupun warga Nusa Tenggara Timur bisa DM, bisa melakukan pesan masuk kepada kita, nanti kita akan balas. Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak untuk kesediaannya memberikan informasi juga dan menjawab juga keluhan dari masyarakat. Dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan, sudah berpartisipasi untuk menyaksikan juga talk show kita malam ini, Jasa Raharja menjawab tantangan untuk masa depan. Semoga bermanfaat untuk kita semua pemirsa di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak Pri selaku Kepala Unit Operasional dan Humas PT Jasa Raharja Persero Cabang Nusa Tenggara Timur, dan juga Pak Anis selaku Kabid Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema talk show yang berbeda. Saya David Michael. Sampai jumpa.